Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Di hari ini, di Bisik episode kali ini, saya nggak sendirian karena ada host satu lagi ya, host kondang satu lagi ya, Mbak Rose. Host magang. Halo. Mbak Rosa, Apa? hari ini ya Kenapa? kita itu bakal ngobrolin seputaran dunia keluarga ya, dunia remaja. Iya. Betul. Dan sudah ada bintang tamu yang asik yang bakal ngobrol asik di sini dengan kecerahannya sendiri, yaitu Ibu Wida. Halo Ibu. Halo Ibu. Hai, kenapa saya harus dikeroyok? Apa yang terjadi dengan Nanti kita pembicaraan gantian. ini? Ya Bu, kita mau rumpi Bu ya. Soalnya kan Ibu yang punya ilmunya. Nanti kalau yang lain ilmunya boleh sama saya. Saya dikeroyok boleh. Saya jangan dikeroyok ya. Saya nggak ngerti. Saya ilmu, dia praktek. Asik. Nah ini kita akan ngobrol barengan di sini tuh mengenai permasalahan remaja ya, remaja dan permasalahannya gitu. Karena kan kalau misalnya bisa dibilang sekarang tuh dunianya udah beda ya, maksudnya masanya udah beda sama zaman-zaman kita dulu, bener nggak Mbak Rosa? Iya. Kita sejaman ya? Coba nanti kita lihat. Aku lebih muda berarti kalau gitu kan aku panggil Mbak. Mbak Rosa. Gimana Bu? Iya, coba kita lihat. Soalnya permasalahan remaja mah dari dulu sampai sekarang kayaknya sama deh. Oh. Ayo ingat, saya waktu 13 tahun paling sering musuhan sama ibu saya. Bisa diem-dieman gak ngomong 2 hari. Ibu masih mending, saya bisa sampai sebulan. Aduh, aku gak dapet uang saku. Jadi harus baik dulu. Jadi kalau udah lebih kayaknya uang saku nggak turun ya. Baikan deh gitu ya. Itu dia. Karena waktu umur 13-an, 14-an gitu gimana rasanya? Sama sih, apalagi mungkin saya dulu takut, bukan takut, maksudnya ada pertentangan antara Iya. saya dengan ibu saya karena yang satu kan wanita karir. Jadi kayaknya kalau segala sesuatu nggak beres tuh dia akan ini ya. Betul. Akan kenapa sih nggak beres gitu, karena dia mau ngurusin kerjaannya gitu. Bener-bener. Nah sementara kalau ABG kan kenapa sih kok saya nggak boleh ini nggak boleh itu Iya. gitu. Jadi banyak gelut. Jadi ternyata dari zaman dulu sampai sekarang Sama ya. untuk keluarga yang lagi punya anak umur kelas 6 tadi, kelas 1 SMP, selamat datang di era topan dan badai. Padahal waktu kecil ya anak-anak itu kan kayaknya tuh nurut banget gitu loh Bu. Kayaknya kita bilang ini Dian oke, Ya. nurut gitu, nggak banyak ngomong. Tapi begitu udah mulai kelas 6 gitu ya, masuk ABG itu kayaknya kita ngomong apa kok dia nggak nurut gitu. Punya pemikiran sendiri Punya gitu, pemikiran punya sendiri. pendapat sendiri gitu. Terus Bu. juga kadang-kadang udah nggak mau deket lagi sama kita, sama orang tua. Senangnya sama teman. Ya. Misalnya dia pergi sama temennya, terus kita awasin dari jauh tuh dia kayaknya nggak seneng gitu. Risih gitu ya Mbak ya. Terus udah gitu suka menyendiri, masuk kamar, terus kayaknya nggak mau ngobrol sama kita. Sementara kan orang tua kok beda gitu. Dulu kan kecilannya kayaknya kemana-mana bareng gitu. Lucu, imut, menggemaskan gitu ya. Sekarang jadi anak siapa sih ini gitu ya? Jadi Aneh bingung banget sih kita. gitu, tiba-tiba ada sosok Iya. asing di dalam rumah Nah, saya. Bu Wida kan psikolog nih ya. Jadi pasti ilmunya ada lah buat bagi-bagi sama kita nih, anak nih sebenarnya harus diapain gitu. Coba ya. Gini, untuk gampangnya ya, bayangkan manusia di tahun berapa ratus gitu, 400 yang masih kayak simpanse itu loh. Kebayang nggak? Ya. Tiba-tiba sekarang berevolusi jadi cantik-cantik kayak gini kan? Au. Siapa sangka bahwa dia berusia gitu kan? Nah, itu artinya kita berevolusi secara fisik, kita berevolusi kan? Semakin cantik, semakin indah, semakin gitu ya. Nah, secara mental juga kita berevolusi. Dan bentuk kecil-kecilnya itu ya di remaja. Dia bangun, sadar dan lihat ada kekurangan-kekurangan dalam keluarganya, di cara pengasuhan ayah ibunya. Jadi betapa berharganya kehadiran si remaja ini, betapa berharganya waktu dia ngebanting pintu dan ngertakin tembok rumah ini. Kamu mau ngomong apa sih nak gitu? Karena dari suara dia lah evolusi manusia akan berjalan dengan lebih cepat sebetulnya. Tapi sebenarnya ada yang salah nggak sih gitu dengan ya zaman-zaman remaja, zaman-zaman usia remaja itu
Kalau misalnya sampai punya emosi yang tinggi gitu, itu salahnya di mana gitu? Salah di orang tua kah? Karena tidak bisa mengajak komunikasi anaknya, atau salah di anak yang tidak bisa mengkomunikasikan apa Ya. yang dia rasakan itu? Sebenarnya kalau masalah pengungkapan atau ekspresi emosi ya, kan memang tiap anak mah beda-beda. Ya. Ada yang kalau marah emang cocok sama bentak-bentak, Ya. itu emosinya keluar gitu. Kadang kita sebutnya suka ekstrovert. Ada yang kalau emosinya gede banget justru diem di kamar nyilet-nyilet, Aduh. misalnya gitu ya. Tapi ada yang kayak gitu ya Bu ya? Ada kan, juga jadi ya? arahnya menyakiti diri, menyakiti jadi diri sendiri. menyakiti lingkungan atau menyakiti diri. Nah, menurut saya itu perlu dihargai karena Dua-duanya, walaupun Iya dia menyakiti dong. diri sendiri juga. maksudnya saya paham ada gejolak emosi yang sangat besar dalam dirimu. Mari kita cari bentuk penyaluran yang sesuai. Oh. Yang marah-marah tadi baik kalau dia dikasih olahraga yang pukul-pukul, main musik yang tinju-tinju Disalurkan gitu ya. jadinya. Disalurkan, betul. Tapi dia ngerti nggak sih sebetulnya Ya. apa yang terjadi sama dirinya gitu? itu dia yang keren. Dia nggak ngerti ya? Itu yang perlu dibahasakan oleh orang tua. Oh gitu. Kamu dari tadi pagi bangun-bangun udah cemberut. Kenapa sih? Tahu gitu kan? Ya, Judes-judes gitu lah. Iya benar. Judas jutek nyebelin gitu. Iya benar. Gara-gara teman kamu gitu yang kemarin kamu WhatsApp ternyata mereka nggak ngobrol pakai WhatsApp ya. Pokoknya yang kamu chat ternyata nggak ngejawab. Kata anak saya WhatsApp tuh punya tante-tante. Oh ya lain sekarang Lebih iya. lain ya. Terus bukan gitu. Oh, gara-gara papa kali ya. Nah, itu kita menerjemahkan seperti itu. Tapi kan maksudnya gini, saya aja ya, saya di rumah masih ada anak remaja nih, masih ada adik gitu. Kalau misalnya ngobrol terus dia nadanya seperti itu tuh Mbak, kita yang udah dewasa ini gitu, nggak mau disebut tua gitu. Itu Dewasa tua. kesel gitu, dewasa tua. Kesel gitu, terutama orang tua gitu. Kamu tuh kurang ajar banget sih gitu. Ngomong sama orang tua tuh harusnya yang sopan dong. Masa jawabnya kayak gitu, kan kita nanyanya baik-baik. Nah, Iya. jadi gitu Bu, nggak yang kamu kenapa sih? Terus dijawabnya, "Tahu, ini tuh. Kamu tuh ya." Nah, langsung naik gitu Bu. Gimana tuh untuk biar ya bisa menyeimbangkan itu? Energinya iya, sama benar. gitu. Saya tuh percaya sama kemampuan bercanda itu energi yang besar ya buat remaja. Kan remaja mah energinya tuh negatif ya. Marah sama kakak, Iya. padahal dulu dia kompak. Iya. Jengkel sama adik, padahal dulu dia sayang. Lihat mamanya banyak protes, lihat papanya banyak dosa nih si papa gitu misalnya. Nah, kita perlu menyirami dia dengan emosi positif. Jadi misalnya, kamu udah bangun. Tahu gitu kan? Ih, kenapa sih cemberut aja? Udah jangan nanya. Ya udah, kalau kamu lagi kayak gitu, dah gitu ya. Tapi kalau misalnya kitanya masih kuat, goda-godain lagi gitu ya. Cerita dong, pasti ada mimpi ya, mimpi serem gitu. Iya, dibawa seneng. Tapi kalau kitanya sendiri udah nggak suka ya udah, kitanya pindah aja tapi nggak usah ngerasa ini. Kayaknya have fun banget ya di rumahnya Bu Ida. Oh, Damai gitu. Karena udah belajar dari anak waktu saya itu sekolah. kalau dia berantem itu kesalahan saya. Yang kecil nyekek kakaknya itu saya, ya terus lawan gitu. Jangan mau Terus kalah. reaksinya jadinya gimana? Iya. Ya mereka berdua sampai sekarang yang satu umur 27, yang satu umur 23 kalau ketemu masih terus tindih-tindihan dan peluk-pelukan. Padahal satunya cewek, satunya cowok loh. Oh. Dan kami Itu bentuk kasihnya mereka berarti ya. Iya, bahasa kasih. wah, saya nemu jawabannya kalau gitu. Apa tuh Bu? Yang tadi, kenapa anak itu kalau di rumah meledaknya lebih tajam? Itulah bahasa kasih yang bisa dia ungkapkan secara lebih tulus pada keluarganya. Dia nggak bakal gitu sama gurunya. Dia jadi dirinya sendiri pada saat di Bener rumah. banget. Jadi kalau kita sebagai orang tua ngelihat anak kita ngeledak emosinya kayak nggak sopan, bersyukur. Untung, Malah bersyukur ya, iya Bu? dong. Untung kamu ngungkapin ini di depan mama ya. Kamu lagi pengen curhat apa sebenarnya? Ketahu. Ya udah, kalau gitu kasih waktu dulu. Tapi kapan kamu siap cerita, mama siap ya. Artinya dia di luar nggak akan sama. Itu dia yang gitu. paling penting kalau saya lihat ya. Anak saya itu kalau berantem tuh ya cakar-cakaran, Di jambak-jambakan. Tapi di luar tuh manis-manis loh dua-duanya. Siap-siap tertipu. Siap-siap tertipu ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu juga bingung kan ngadepin si anak ini tuh saya harus gimana karena maunya kan manis-manis gitu. Tapi kan kita juga orang tua kadang suka kepancing kok gini-gini banget ya gitu. Yang namanya komunikasi atau berontaknya tuh seperti itu banget gitu. Iya. Jadi kita harus menghadapi apapun keadaannya dia gitu. Iya, seneng banget. Makasih kamu Gitu. nunjukin itu sama mama gitu ya. Makasih kamu nunjukin itu sama mama. Nanti kalau udah lewat baru
Kakak ngomong-ngomong ya, yang kemarin kamu tiba-tiba ngomong anjing misalnya gitu ya. Itu teh kamu ngomong juga nggak sih di luar? Gitu. Enggak sih Mas, sebenarnya kemarin aja waktu lagi jengkel jadi ngomong di rumah misalnya gitu. Atau iya sih Mas, tapi cuma sama si ini sahabat dia nyebutin 2 nama. Ya udah nggak apa-apa. Sama mama sama 2 sahabat kamu nggak apa-apa. Ke orang yang lain jangan ya, takutnya reputasi kamu jelek. Tapi ya, kan gitu ya sih. orang tua seperti Ibu Wida ini 1 di antara 1.100 Karena udah dapet misalnya. ilmunya di sekolah. Orang tua itu kan nggak ada ilmunya, Nggak ada sekolahnya. nggak ada sekolahnya, nggak ada. Ya itu kan diturunkan dari waktu kita Bener. dari orang tua kita. Jadi pola didiknya orang tua kayak gitu ya kita ngikutin juga. Dulu dia kayak gitu juga ke kita gitu juga ke anak. Padahal mungkin zamannya kan udah berubah. Iya, satu yang saya pengen ngasih tahu. Jadi orang tua itu yang penting menjaga saluran komunikasi tetap terbuka. Saluran komunikasi tetap terbuka. Kan kenapa sih anak saya lebih suka cerita sama guru BP-nya daripada sama saya Atau gitu sama ya? temen kadang-kadang. Iya. Bener juga sama teman. Curhatnya sama temen Itu gitu. dia. Saya lagi ngamatin ini nih fenomena layangan putus. Ini siapa Mas? Lydia dan Nina My ini dream. siapa? It's my dream, Mas. Nah, gitu ya. Oh Ibu ngikutin Bu? Enggak, cuma potong-potongnya Jadi aja. gimana itu di dalamnya? Kebayang nggak kalau misalnya anak kita ngomong, mah, aku mah jadi nggak pengen nikah loh. Ini anaknya ini anaknya Karosa ya. Iya. Mama, aku mah jadinya nggak pengen nikah loh. Pernikahan itu cuma kepalsuan ya. Lebih enak sendiri. Kebayang nggak kalau kita sebagai ibunya jawabnya bakal gimana? Kalau saya, karena nggak tahu lagi Dari tali gantung diri sudah amanlah hidupku. Tapi kan kebanyakan ibu-ibu kayak gitu kan. Nggak bisa. reaktif ya. Kamu harus nikah gini gitu. Coba bayangkan kalau misalnya Krisan sahabat aku, Kris, aku mah jadi nggak kepengen nikah. Kita tuh sebayang sih ya 13-14an. Krisan jawabnya apa? Iya ya, aku juga jadi serem. Enak mana aku ngobrol sama mama atau sama sahabat gitu? Atau sama papa? Papa, kalau cowoknya ternyata banyak yang selingkuh ya. Papa pernah selingkuh sama siapa? Ya coba si papa bakal jawab apa? Deg-degan papahnya. Kamu nih nanya. Kamu disuruh mama yang nanya gitu ya? Kamu menginvestigasi papa? Tapi coba kalau aku ngobrol sama Krisan, Kris, kan kalau misalnya bapak-bapak ya di pernikahan suka banyak yang selingkuh, mungkin gak ya bapak kita juga selingkuh? Kita selidiki yuk. Nah, itu dia. Kita Aku jadi juga detektif. curiganya gitu. Kebayang apa yang berbeda di sini gitu? Apa yang berbeda? Kenapa saya lebih milih Reaksi ngobrol sama sama sahabat teman. dibanding sama mama papa? Apa? Reaksinya. Iya, perlu reaksi yang gimana jadi? Ya itu, karena kita orang tua. Jadi orang tua itu kan seperti koridor untuk bahwa ini norma yang benar tuh seperti ini. Jadi begitu anak kita nanya seperti itu, kayaknya kita juga, loh koridor yang benar kan nggak kayak dia reaktifnya kan begitu gitu Bu. Ya, padahal kalau kembali ke teori evolusi tadi, dia punya bibit-bibit pemikiran yang jauh lebih baik yang mungkin akan bikin keluarga kita jadi lebih matang menghadapi zaman gitu. Itu sih. Susah Bu. Saya kayak dosen antropologi. Enggak, jadi gini loh. Jadi kadang aku mikirin jadi malah kayak gini. Oh berarti yang harus lebih didewasakan adalah orang tuanya dong. Banget. Kan orang tua itu belum pernah punya anak seumur Iya, itu. iya. Jadi gimana kalau kali ini kita membahas permasalahan orang tua? Jadi di sini yang masalah tuh orang tua ya, bukan anaknya. Jangan ya. Ya ngomong cita-cita aja kan. Saya banyak loh nanganin orang tua yang kekeh anaknya harus sama-sama Iya, ya. kemauan orang Iya tua. benar. Misalnya mereka dokter dua-duanya, anaknya harus Dokter dokter. juga. Itu anaknya juara melukis sejak SD dan diterima beasiswa di satu perguruan tinggi ternama jurusan DKV. Tetap sama orang tuanya nggak boleh harus ikut tes supaya bisa masuk ke dokteran. Sampai zaman sekarang masih ada yang kayak gitu ya. Sampai saya ngumpulin guntingan koran, saya tunjukin sama mereka ini nih, orang-orang DKV yang sekarang sukses itu kira-kira kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu. Dan baru mereka dengan berat hati memberikan anaknya izin dan sekarang anaknya berhasil. Luar biasa ya. Itu untuk dua-duanya yang profesinya udah ya cukup bagus gitu ya. Jadi harusnya kita yang ikut anak kita gitu. Nah itu berarti kita kalau misalnya tadi komunikasi harus terus terbuka antara orang tua sama anak. Jadi apapun anak itu ngomong, apapun pemikiran anak kita tuh nggak boleh reaktif. Jadi harus yang nanggepinnya gimana? Bercanda gitu. Ya, bercanda gitu. Jadi yang boleh itu dianggap cuma dua. jadi nggak dianggap gitu. Artinya atau gimana gitu jadinya?
Yang bolehin itu cuma 2 sebenarnya, nanya denger. Oh. Nanti kalau kita punya pemikiran, kita ajukan sebagai pertimbangan. Kamu kok jarang belajar sih? Ya nggak usah belajar. Emang kamu nanti gede jadi apa? YouTubers mah nggak pakai belajar juga, bisa dapat duit banyak gitu Iya, ya. sekarang kan Terus, gitu. Oh, duit banyaknya kayak gimana? Udah cerita-cerita, terus baru nanti orang tuanya nanya. YouTubers kan udah harus punya keahlian. Kamu sendiri ahlinya di mana? Gitu. Nah kayak gitu tuh, ditanya kayak gitu. Mungkin aku bakal ahli soal ngurus kucing kali, misalnya gitu ya. Nah kalau pengen dikenal sebagai ahli ngurus kucing, kamu perlu kuliah atau perlu belajarnya dari mana? Ngasih kayak gitunya. Oh. Tapi apakah semua anak kalau misalnya ditanya akan menjawabnya seadem itu gitu? Kan untuk masuk ke dunianya remaja itu kan susah ya. Maksudnya menembus dinding itu gitu, Bu. Bener. Repot gitu kesannya. Aku tuh ya baru nemuin salah satu ya. Anakku yang nomor 2 kan cukup ya kayak gitu juga. Jadi galak, judes gitu ya. Kalau ditegur marahnya luar biasa. Rupanya tanpa aku sadari bedanya dengan si kakak. Waktu si kakak mah aku nemenin dia terus. Gak pernah sekalipun aku ninggalin. Tapi waktu si Ade baru setahun aja aku udah banyak kerja di luar kota. Jadi kebayang gak untuk dia, waktu aku susah mama di mana? Waktu aku ada masalah mama di mana? Dan akhirnya dia cari-cari jawaban sendiri dan dapat. Tiba-tiba aku pulang ucuk-ucuk dari luar kota terus nyuruh-nyuruh dia. Sapa lu gitu ya. Iya. Aku mamahmu nak, mamahku. Gitu ya kan. Kamu harus gini-gini. Kenapa harus? Kemarin aja aku nggak kayak gitu, enggak. Di situ memang agak berat sih. Karena kita perlu mengenali saat mana dia terluka karena ketidakhadiran kita. Gitu. Berarti orang tua juga tidak ada salahnya untuk kayak mengkoreksi diri sendiri gitu. Iya, bayar hutang dulu lah. Bayar hutang dulu Kita dan punya mengakui hutang kesalahan. apa gitu ya sama anak ini. Gitu. Iya, betul. Wih, adem banget ya kalau ada Teorinya, ini teori loh ya. Iya, Teorinya. Coba nanti kalau dia udah punya sendiri Kita buktikan. Pas di lapangannya, aduh aku pusing Bu Wida. Iya, saya ngebayangin anak saya itu ya ranking 2 dari belakang, gitu ya. Jadi harusnya saya waktu itu minta maaf. Maaf ya, waktu adik belajar mama lagi nggak ada. Maaf ya, waktu adik mungkin bingung mama lagi di luar kota. Nah sekarang ranking adik 34 dari 35 siswa, kalau semester depan mau gimana? Pasti dia nggak tahu. Gitu. Iya. Pergi aja mama, pergi aja, kayak gitu kan pasti. Tapi ya udah aja nggak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa saya minta maaf dan dia tahu bahwa saya menerima dia padanya. Ya udah nggak apa-apa, ranking 2 juga nggak apa-apa. Aku selalu nyebutnya ranking 2 sih. Ranking 2 ya. Ranking Pokoknya 34 dari 35. Pokoknya yang positif yang dikeluarkan ya semua perkataan. Bu, tapi gini, kalau kita seperti tadi bilang kalau komunikasi dan terbuka sama anak itu komunikasi yang harus dibangun antara anak dan orang tua kan komunikasi yang terbuka. Iya. Berarti itu semua jawaban dari kenakalan-kenakalan remaja atau gimana? Jangan-jangan ya, saya juga ngerasa gitu loh. Kalau ngobrol sama teman-teman yang anaknya misalnya masuk jadi geng motor, ya ternyata memang mereka udah lama nggak ngobrol. Gitu ya. Atau kalau saya ngetes anak-anak remaja yang mulai agak jelek pergaulannya atau jelek banget nilai pelajarannya, biasanya obrolan sama orang tuanya juga jadi rada emang lagi terkendala sih. Nah ini ngobrolin yang pergaulan jelek ini ya. Oh benar Rada-rada sekali. khawatir. Dia sudah nunggu-nunggu dari tadi. Karena banyak yang sekarang ini sempat jadi perbincangan juga sih di antara aku dan temen-temen gitu ya. Ini kalau misalnya anak lo pacaran, lo gimana nih gitu. Normal kan Bu, nggak apa-apa ya. Iya ya. Saya juga suka minder kalau anak saya nggak punya pacar. Lu izinin nggak kasar-kasarnya gitu? Narasumber. Nah, coba Kris, kira-kira umur berapa yang membuat orang tua itu khawatir kalau anaknya mulai punya pacar? Kan sekarang mah anak SD juga, aku deket sama ini loh, aku iya suka. Iya. Gitu. Ya kan? Bener. Karena informasi terlalu banyak Bu, kan dapat dari mana-mana. Jadi kayaknya udah papi mami juga Bener. ya anak SD itu kan. bener banget. Itu kan Manggilnya sempat yang viral beberapa Bener. tahun lalu. Ayah dan Bunda, ayah. Kok geli sendiri dengernya ya. Kelas Kan 5 gitu. SD ayah dan Bu. bunda. Nah itu kan ketar-ketir dong pastinya.
ada 2 sih poin yang saya lihat ya. Nomor 1, namanya anak mah selalu butuh afeksi. Kalau dia nggak dapat di keluarga, dia nyari dari luar. Nah, yang kedua, saluran komunikasi tetap terbuka. Misal ya, zaman dulu mah enak banget loh, waktu anak belum punya HP. Iya. Ya, enak banget ya. Banget. Dia mau ngechat sama pasangan kan minjem HP kita. Iya. Jadi kita tahu isinya gitu. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa. Password pun kita, Nggak mau. dia tahu password kita, tapi Kita kita nggak nggak tahu tahu. passwordnya dia gitu. Bu. Bener-bener. Iya, itu dia. Makanya kalau anak ngomel di rumah, anak nangis, ngambek segala macam, bersyukur dia masih ngasih tanda, bersyukur saluran komunikasi itu masih terbuka. Jadi kalaupun SD punya pacar, biasanya mah SD masih kooperatif ya, ditanya-tanya suka Iya. cerita, bener nggak? Tapi kalau udah SMA suka beda apa yang dia ngomong ke orang tua sama yang sebenarnya terjadi. Kita butuh bantuan dari masyarakat, guru dan pembimbing dimanapun dia berada. Bilang sama anak kita kalau emang mau pacaran boleh aja, tapi usahakan yang memang satu sekolah. Atau kalau aktif di gereja ya yang satu gereja, sehingga pembimbingnya bisa sama-sama lihat. Berarti batasan pacaran boleh itu mulai umur berapa? Artinya ya sudahlah gitu. Punya cowok nih, iya deh gitu tuh kapan gitu loh. Iya, dia tapi berat gitu. Pasti berat. Iya, saya juga nggak tahu tuh Nggak umur tahu ya? berapa ya. Keponakan saya pacaran kelas 5 SD, tapi saya tahu persis ibunya suka jemput dia di sekolah. Jadi dia ngobrol juga sama si mamahnya si cowoknya keponakan itu. Ya udah saling tahu kan, malah lucu-lucuan aja. Ya nanti kali kita besanan gitu ya, malah mamanya lebih gembira daripada anaknya. Kalau putus mamanya yang lebih sedih daripada anaknya. Bisa gitu ya? Iya, itu masih nggak apa-apa sih. Jadi artinya yang penting informasi masih bisa kita dapatkan. Kalau udah SMP, maka kita tanamkan kalau boleh. Kalau emang kamu mau jadian sama teman yang satu sekolah ya nak, jadian sama teman satu kelas gitu ya. Karena guru-guru akan ikut menjaga. Ya misalnya, hai Krisan, Hermannya mana? Itu kan nggak bakal ada hubungan di luar, hubungan yang keluar batas karena udah keburu terkenal gitu. Di mana ada Herman, di situ ada Krisan. Ya nggak bakal ngelakuin apa-apa. Jadi kalau kita reaksinya, apa sih? Masih segitu aja udah pacar, itu salah ya? Itu justru Salah mereka ya? ngerasa ada musuh dari luar dunia yang harus diserang. Jadi ketemu sama pacarnya tuh, aku tadi kabur dari si mama. Diem-diem. Aku juga. Wah, gitu. Kan itunya banyak. Tapi kalau saya, mama aku tadi titip salam loh sama kamu. Iya, mama aku juga titip salam sama kamu. Kan gak bakal jadi gitu nggak? Kan? Tapi ada kemungkinan nggak? Maksudnya gini, ada kemungkinan nggak anak-anak remaja gitu ya melakukan hal-hal yang memang di luar batas pacaran? Itu ketakutan orang tua kan, Bu? Iya, Aduh, kayak takutnya reaktif mereka- gitu kan jadinya. Ya terbayang-bayang apa nih gitu, pacaran ngapain Nah, lah iya. gitu. Belum waktunya kayak gitu-gitu. Bu. Iya. Kembali sama mirip banget sama kasus perdagangan anak. Kenapa ada anak yang sampai mau ikut orang dan dijual? Itu kurangnya komunikasi dengan orang tua. Jadi anak kenapa sampai pacaran juga melakukan hal-hal yang terlarang? Ya karena jarang bisa curhat gitu sama orang tua. Oh. Kebayang nggak? Kamu punya pacar ya? Awas ya kalau sampai tahu papa, nanti kamu dipukul loh. Ya disimpan. Tapi begitu ketemu sama pacar itu gejolak rasa tuh ya membuat mereka banyak gairah dan yang lainnya. Tapi coba kalau dia ngobrol sama orang tuanya, "Ma, aku mau nonton," gitu kan. "Nonton di mana? Filmnya apa?" "Oh, sama si Asep ya," gitu ya. Terus ya, "Salam dari mama ya. Bilang sama Asep, anak mama nggak boleh diapa-apain." Ya, gitu kan ngajarin bahwa anak mama nggak boleh diapa-apain. Tapi kan gitu. ayah wenu bangor, Bu. Belum tahu. Kalau dari literatur yang saya baca, emang sih prosentasenya nggak tahu ya. Tapi hubungan yang relatif aman itu adalah hubungan yang masih dibicarakan dengan orang lain. Masih ngobrol sama kakak, masih ngobrol sama orang tua, masih ngobrol sama guru, biasanya nggak akan jadi Kebablasan gitu. Bener banget. Justru kalau dia mikir-mikir sendiri, penuh gairah dan merasa seluruh dunia akan mengancam dia, Menghancurkan. mereka berdua akan semakin kompak. Senasib gitu ya. Itu dia. Disitulah mulai bisa ada godaan untuk melakukan hal yang lebih. Oh gitu. Kalau enggak mah yang ngobrol gini juga udah asik. Tapi kalau enggak, kalau misalnya banyak ini kan si ceweknya nangis, si cowoknya meluk. Udah deh. Gitu misalnya. Itu sih. Udah kan ada aku. Ya, benar. ya biasanya. Tapi Bu, kalau dibilang tadi komunikasi antara orang tua dengan anak itu harus terbuka.
sebenarnya kalau sekarang komunikasi itu kan gampang ya. Semua pada punya Iya. handphone. Tapi kayaknya itu justru jadi tidak gampang juga untuk bisa berkomunikasi dengan baik, walaupun masing-masing punya alat komunikasi, tapi nggak bisa langsung otomatis komunikasi jadi terbuka gitu loh, Bu. Bener, Kadang-kadang bener. kan jadi sendiri-sendiri aja gitu. Iya. Nah itu masalah juga kan sekarang berarti. Iya, banget. Jadi kalau saya di kantor kan sebagai HRD juga nih, ngerekrut anak-anak yang masih muda kayak kelahiran tahun 99 2000 itu, masalah di kami adalah dia bagus banget nulis mengungkapkan ide lewat tulisan, chatting, tapi begitu ngobrol teh kalimatnya pendek-pendek dan nggak bisa mengembangkan ide. Barangkali itu juga yang perlu kita latih di keluarga. Berarti komunikasi secara verbal, Itu bukan yang yang di tulisan gitu ya. Itu yang membuat kita tetap manusia dan membuat kita jadi nanti ya punya kedudukan lebih lah kalau di tempat kerja. Jadi itu satu, memang orang tua perlu banyak tetap ngeluangin waktu untuk ngomong. Tapi yang kedua, orang tuanya baru bisa itu kalau dia sendiri jadi followers anaknya di medsos. Kalau dia mulai chat-chat sedikit, profil picture kamu baru diganti, foto di mana dek? Mama belum pernah lihat loh. Terus dia cerita pendek aja, gambung gitu misalnya. Dah aja ya, kayak gitu ya biar. Sakit hati, Bu, katanya panjang, dia pendek banget jawabnya. Iya, nulis iya aja dia nggak mau iye ya, iye. Penit atau, nah bayangkan gimana kemampuan verbalisasi secara lisan kalau nulis aja udah kayak gitu. Ya itulah. PR sebagai orang tua. Selamat, saya sudah hampir meninggalkannya. Selamat, Mbak. Iya benar. Dia tambah, oh ya. Oke, dia nggak jadi tumpengan, Mbak. Soalnya tadi bilang nanti, gitu. Ada gilirannya. Aduh, ini kalau misalnya ngobrolin masalah remaja tuh ketakutannya banyak ya. Keparnoan orang tuanya juga banyak gitu. Karena ya ya balik lagi sih kayak tadi di awal, zamannya kita dididik sama zaman sekarang mendidik anak kan pasti jauh berbeda gitu. Meskipun koridornya ada yang sama gitu ya, tapi banyak yang berbeda karena zamannya sekarang mah balik lagi gadget ya, terus udah lebih modern dan lain sebagainya. Pemikiran anak juga kan dia punya sendiri ya, lebih kritis ya anak-anak zaman sekarang. Iya, zaman kita mah kan yang ngasuh bapak ibu, mentok-mentoknya kan nenek, kakek atau pembantu. Zaman anak kita kan yang ngasuhnya internet. Iya. Iya, jadi mau gimana cara berpikirnya orang tua emang kadang nggak bisa ngikutin gitu, nggak bisa ngikutin. Terlalu cepat lagi sekarang, perkembangannya tuh cepet banget. Kalau orang tuanya stuck, dia nggak mau belajar ngikutin anaknya, ya pasti juga keteteran ya Bu ya. Berarti orang tua tuh sekarang tugasnya gimana gitu Bu? Saya jadi baru dapat barusan, tugas orang tua sekarang adalah belajar dari anak. Belajar dari anak. Contoh ya, kalau saya ya, anak saya nomor 1 kan kuliahnya di psikologi nih, udah lulus, udah kerja. Wah, dia mau pokoknya jalurnya sesuai dengan ideal saya lah gitu ya. Dia HRD perusahaan besar, 3,5 tahun udah di sana, jadi aman. Tapi anak saya yang kecil masuk jurusan film. Mau apa atuh ari kamu teh gitu ya? Sempat ngomong gitu? Gitu. Siapa atuh? Film kan sekarang banyak Bu. Nah, waktu dia mau masuk ke sana kan 2017 masih belum musim pisan. Nggak salah kamu teh gitu. Tapi terus saya pernah jalan sama satu teman saya yang suka film, lalu teman saya ngomong gini, wah dek, kalau om dulu udah ada jurusan film, om juga sekolah di film loh. Terus mereka ngobrol banget, sejarah film itu gimana, ini apa? Iya ya, aku harus belajar dari dia. Nah itu, dari situ saya mulai belajar sedikit-sedikit. Barangkali orang tua yang lain juga begitu. Berarti orang tua harus menurunkan egonya. Wow, sebagai orang tua. Berat sekali bahasanya. Iya nggak sih? Iya deh, kita mah ya sebaya. Mama, maaf ya mah. Gitu, langsung gitu. Iya benar. Iya, sekarang udah bukan eranya. Tadi kan Kak Ros yang bilang bahwa kemajuan semakin cepat. Ya artinya nggak bisa ngandelin pemahaman orang tua, tapi orang tua yang harus ikut sama anaknya belajar. Dek, jurusan film teh apa? Dek, kalau nanti kerja teh gimana? Dek, yang sekarang teh lagi dikerjain lagi bikin apa? Yang gitu-gitunya ya memang kita yang nanya. Jadi caranya belajar adalah kita nanya apa yang dia lakukan. Kita nanya pemikirannya dia kayak apa gitu. Itu caranya kita belajar. Iya, nanti baru supaya jangan kalah gaya ya kita sendiri browsing lah gitu Iya. Supaya benar nyambung sedikit. Si mama mah nanya aja tapi nggak ngerti-ngerti. Iya, mama sotoy gitu kan kalau anak zaman sekarang gitu. Kalau anaknya nggak ngerti-ngerti, berarti dia hanya sekedar mukanya permukaan aja nanyanya gitu ya. Jangan-jangan dia nggak beneran
Itu dia ketulusannya, betul. Oh, tetap harus tulus juga. Susah ya, Bu? Ini baru teori loh. Iya benar. Tapi kan kalau Bu Wida sama Kak Ros mah Mbak Rosa sudah kan sudah praktek. Terbukti Dia apa? terbukti loh, awet muda meskipun punya anak remaja. Aku mah uban pertama teh ada waktu anakku remaja. Gak apa-apa Bu, ubanan. Itu kan jadi tren loh sekarang. Aku juga nih uban nggak dicet. Biar kelihatan apa? Kelihatan tua gitu. Ada wibawa. Ada wibawa. Aduh, kayaknya nih harus ada episode selanjutnya nih Mbak Rosa ya. Iya. Karena belajar jadi orang tua itu kan memang nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Sekarang sama Bu Wida. Iya. Mumpung Bu Wida ada di sini. Kursus. Iya. Ya udah kalau gitu kita lanjut ke episode selanjutnya. Tapi Bu Wida sebelumnya ada yang mau disampaikan nggak nih ke Sobat Komsos? Ya, baik kalau gitu. Makasih banget loh ya, ngobrol kita seru banget, bikin saya jadi ada 3 hal kalau gitu ya. 3 hal yang saya bisa simpulkan dari kita semua ya. Nomor 1, anak-anak remaja kita butuh empati. Jadi kalau mereka ngamuk, komunikasinya kasar, mari kita cari tahu dari mereka, kamu lagi mau nyampain apa sebenarnya gitu ya, empati. Yang kedua, jangan mereka ditarik ke dunia kita, tapi kitanya ikut dunia mereka dengan cara lebih banyak bertanya. Kalau yang ketiga, saya ngerasa ngobrol barusan seru karena banyak ketawa-ketawanya. Kayaknya ngobrol di rumah sama remaja juga bakal seru Harus kalau gitu banyak juga. ketawa-ketawanya gitu. Jadi ayo orang tua rada bodor-bodor sedikit lagi. Biar gayus kata anak-anak juga biarin. Itu sih kalau rasa saya. Makasih loh ya buat penemuan bersama. Sampai episode berikutnya ya, Bu. Siap. Ketemu lagi sebentar lagi. Dadah.